Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Bapak-bapak sekalian, kita diberi nikmat oleh Allah hingga di kesempatan maghrib pada maghrib ini hingga menjelang isya nanti insyaallah kita diberi nikmat kesehatan, nikmat usia, nikmat waktu luang. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis ya insyaallah, majelis ilmu insyaallah, dan majelis menunggu datangnya waktu sholat insyaallah. Salawat dan salam kita sampaikan pada ketua hasanah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak bisa bertemu dengan beliau dan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Alhamdulillah, perkenalkan kami dari KNRP, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina, untuk menyampaikan kejadian ya dari tanggal 7 Oktober hingga sekarang sudah 28 hari, hampir 1 bulan. Jadi saudara kita, saudara seiman kita, negeri Syam ya, kita mengenal negeri Syam. Di situ ada, karena oleh Inggris dipecah-pecah, jadi ada Palestina, ada Yordania, ada Lebanon, ada Suriah. Kalau kita mengenal zaman dulu adalah negeri Syam gitu. Bagaimana sekarang saudara kita di Palestina di sana sedang diuji oleh Allah ya. Baik, sebenarnya kita akan bahas tentang keutamaan Masjid Al-Aqsa. Allah SWT berfirman di surat Al-Isra ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Masya Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah menyampaikan bahwa di akhir zaman bumi jihad itu adalah di bumi Syam ya. Syam itu di Palestina dan sekitarnya. Dan di sana diberkahi oleh Allah. Kemudian tentang Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Kita sudah mengetahui bahwa sebelum Rasulullah sholat menghadap ke Ka'bah, sebelumnya selalu menghadap ke Masjidil Aqsa. Sehingga suatu ketika Rasulullah sering melihat ke langit ya. Kemudian oleh Allah di surat Al-Baqarah disampaikan kurang lebih maknanya adalah ketika melihat Rasulullah sering mengadakan laid, kemudian diperintahkan agar kiblatnya diarahkan ke Masjidil Haram. Dan dimanapun kita berada, di bumi manapun kita berada, setelah dari Masjidil Aqsa kemudian diperintahkan untuk ke Masjidil Haram.
Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masjid yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini. Rasul menjawab, Masjidil Haram. Kemudian aku mengatakan, kemudian apa? Rasulullah menjawab, Masjidil Aqsa. Aku bertanya, berapa rentang waktu di antara keduanya? Rasulullah menjawab, 40 tahun. Jadi jarak Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa adalah selama 40 tahun. Kemudian bumi diciptakan untukmu sebagai masjid, oleh karenanya ketika kalian mendengar waktu sholat, maka kerjakanlah sholat. Masjidil Aqsa adalah masjid ketiga yang disucikan. Rasulullah menghimbau kepada kaum muslimin ketika safar bepergian, hendaknya ketiga masjid ya. Dan itu pahalanya Masya Allah dilipat gandakan ketika kita sholat di dalamnya. Yang pertama Masjidil Haram, di situ kita ketika haji mengulik ke Masjidil Haram. Kemudian di Masjid Nabawi juga ada Rasulullah, maka Rasulullah di situ. Kemudian terakhir adalah Masjidil Aqsa. Jadi tiga masjid ini ketika kita umroh atau haji, selain Masjidil Haram kita juga disunahkan mengunjungi Rasulullah ya di Masjid Nabawi dan di Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan tidak dalam waktu lama kita bisa sholat bersama di Masjidil Aqsa dengan aman, nyaman dan tentram insyaallah. Mudah-mudahan kita diberi umur dan bisa ke sana. Saya yakin di sini Bapak sudah pernah ya sholat di Masjid Nabawi, sudah pernah disolat di Masjidil Aqsa, di Masjidil Haram. Tinggal hanya sebagian kecil yang baru sampai di Masjidil Aqsa. Kemudian kita mulai bab berikutnya adalah awal mula penjajahan. Kalau kita lihat di awal yang sebelah kanan ya, itu adalah peta Palestina. Yang hijau itu adalah wilayah Palestina sebelum dijajah. Dan yang paling kiri adalah kondisi Palestina sekarang, yang hijau itu. Dan Gaza adalah yang paling kecil, yang sebelah ujung kecil itu. Bermula dari tahun 1896 muncul buku berjudul Der Judenstaat. Jadi ditulis oleh Theodor Herzl yang beliau memberikan gagasan berdirinya negara Israel. Kemudian di tahun 1897 di Swiss akhirnya Palestina dipilih sebagai tanah jajahan. Wallahu alam ya, apakah ini memang konspirasi atau tidak? Beberapa tahun kemudian meletuslah perang dunia pertama tahun 1914 sampai 1918, di mana Turki Utsmani berada di pihak yang kalah sehingga wilayahnya diberikan ke sekutu. Sekutu adalah Inggris dan Amerika. Kemudian tahun 1916 perjanjian jadi membagi-bagi wilayah Turki Utsmani jadi negara-negara bagian kecil-kecil. Jadi dibagi, yang atas itu diambil oleh Prancis gitu ya. Kemudian yang bawah diambil Inggris, Mesir diambil Inggris gitu. Dan Palestina adalah wilayah internasional gitu. Lanjut di tahun 1917 menlu Inggris ya, Arthur James Balfour mengirim surat kepada Kementerian Luar Negeri Inggris
tokoh Yahudi, jadi dia ingin memberikan Yahudi tanah air di Palestina. Sebagaimana kita ketahui, ketika waktu di Eropa orang-orang Yahudi dikejar-kejar, kemudian oleh Jerman ya, waktu itu Hitler, dia berusaha untuk mengurangi jumlah populasi Yahudi dan disisakan sebagian supaya kita mengetahui bagaimana sebenarnya sifat Yahudi tersebut. Begini kurang lebih suratnya ya. Saya dengan senang hati menyampaikan kepada Anda atas nama pemerintah yang mulia deklarasi simpati terhadap aspirasi Zionis Yahudi yang telah diajukan dan disetujui oleh kabinet. Pemerintah yang mulia mendukung dengan senang hati Palestina sebagai sebuah kampung halaman bagi orang-orang Yahudi, dan pemerintah yang mulia akan menggunakan upaya terbaik mereka untuk memudahkan tercapai tujuan ini. Sudah dipahami dengan jelas, tidak akan dilakukan hal yang mungkin merugikan hak-hak masyarakat sipil dan agama atau non-Yahudi di Palestina, atau hak-hak dan status politis yang dimiliki orang Yahudi di negara lain. Saya berterima kasih jika Anda dapat menyampaikan deklarasi ini untuk diketahui oleh Federasi Zionis. Ini perjanjian Balfour tahun 1917. Kemudian bagaimanakah kisah Palestina pasca Turki Utsmani kalah ya, dan dibagi-bagi wilayah kecil-kecil. Liga Bangsa-Bangsa awal muasalnya PBB, jadi memberikan Inggris mandat untuk menduduki Palestina sejak tahun 1920 sampai 1948. Kemudian tahun 1947 PBB mengeluarkan resolusi yang isinya adalah membagi Palestina dalam 3 bagian. Baitul Maqdis sebagai zona internasional, karena di situ 3 agama berada ya, dan mengakui bahwa Baitul Maqdis tempat suci mereka. Kemudian ada warga Palestina 45%, penduduk Yahudi 55%. Kemudian secara sepihak mulai diketahui kenapa Hitler menyisakan sebagian orang Yahudi. Ketika tahun 1920, 1930 mereka dibawa ke Palestina dan oleh warga Palestina diterima menetap begitu. Akan tapi setelah mereka berkembang, beranak pinak, muncul sifat mereka. Jadi Israel secara sepihak mendeklarasikan negaranya pada tanggal 14 Mei tahun 1948. Kemudian setelahnya aliansi tentara Arab berperang. Justru 78 tanah Palestina jatuh ke Israel. Kemudian jumlah pengungsi semakin banyak ya, 6 juta jiwa tersebar di kamp pengungsian, ada di jalur Gaza, ada di tepi barat, di Yordania, di Suriah dan Lebanon. Ini wilayah Sam semua ini. Penduduk Palestina di jalur Gaza sebanyak 2 juta jiwa, dan tepi barat sebanyak 3 juta jiwa. Sisanya ini hanya sepertiga penduduk asli Palestina, 2/3-nya mereka mengungsi. Ada di Yordania, di Suriah, Lebanon dan Turki Selatan. Kemudian tahun 1967 jatuhnya Al-Quds. 5 Juni tahun 67 meletus kembali perang Arab Israel. Kemudian tentara aliansi Arab kalah. Akhirnya wilayah Palestina jatuh ke tangan Israel. Semenanjung Sinai di Mesir, dataran tinggi Golan di Suriah, jalur Gaza, Al-Quds Palestina semua dikuasai oleh Israel. Kemudian oleh PBB, entah ini permainan atau tidak ya, wallahu alam,
perintah kepada Israel untuk menarik pasukannya kembali dari wilayah yang dikuasai, termasuk timur Al-Quds. Ini sekilas tentang kondisi Palestina ketika tahun 1947, sebelum Israel mendeklarasikan negara di Palestina. Mereka mengungsi tempat-tempat yang kecil tuh, yang putih, yang warna putih itu, dipersilakan tuh tinggal bersama, bercampur baur dengan Muslim, dan juga ada Nasrani juga. Sampai berdiri negara Israel, kemudian lanjut berkembang sampai sekarang. Jadi wilayah Palestina tinggal sekecil gini, yang putih itu adalah wilayah Israel. Kalau dihitung dari tahun 1948 sampai sekarang berarti sudah 75 tahun ya Palestina dijajah oleh Israel. Kemudian tanggal 7 Oktober 2023 kemarin, kita lihat di media ada istilah Taufan Al-Aqsa. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Taufan Al-Aqsa tersebut? Jadi Zionis ya sudah keterlaluan menistakan Masjid Al-Aqsa. Kalau kita lihat di media, mereka berpesta di situ, teriak-teriak begitu ya. Kemudian blokade di jalur Gaza sudah masuki tahun ke-16. Jadi Gaza itu kalau ibaratkan Bogor ya, dikasih tembok ya di border dan dialiri arus listrik gitu. Itu tahun ke-16. Kemudian ada 6.000 warga Palestina ditawan oleh penjajah Zionis. Mereka di camp-camp, disiksa agar bersedia merelakan tanahnya atau negara Palestina ditempati oleh Israel. Penjajah sudah 72 tahun penjajah. Kemudian adalah upaya untuk menggagalkan normalisasi Arab Saudi dan Israel. Jadi sebenarnya putra Raja Saudi rencana mau normalisasi dengan Arab Saudi. Kemudian terjadilah aksi dari Hamas gitu. Dan apabila jadi, maka 70 negara muslim pun akan Israel bersahabat dengan Zionis gitu. Dan ini juga muncul start agenda Yahudisasi di Al-Quds dan agresi ke jalur Gaza. Jadi kejadiannya Sabtu, ketika mereka berpesta pora Zionis ya, ada intel dari Hamas mengetahui bahwa hari Ahadnya akan menyerang Gaza. Jadi Hamas menyerang duluan di hari Sabtunya itu. Daripada diserang, jadi serang duluan. Kemudian kita saksikan sampai sekarang ya, kejadian masih berlanjut. Selama ini kan pasokan dari BBM, listrik, makan dari Israel di Gaza ya. Kenapa Gaza yang diserang? Karena Gaza adalah wilayah di Palestina yang mereka bertahan, tidak mau menyerahkan lahannya, dan mereka melawan. Jadi diberi kode, air tidak ada, BBM ditarik, listrik. Jadi malam nggak ada listrik seperti ini ya, terang. Mereka sana gelap. Makanan juga dibatasi, bahkan di blokade nggak boleh masuk. Dan Zionis juga mau untuk pemerintahan darurat perang dengan target membebaskan orang Israel di jalur Gaza. Jadi ada 200 orang tentara Zionis yang ditangkap ya.
Kemudian Zionis ingin mengosongkan wilayah utara jalur Gaza, termasuk rumah sakit, ya, dan didorong untuk ke selatan. Dan saat ini Zionis Israel dapat dukungan ya dari tentara Amerika, Inggris, Jerman, dan Perancis. Mereka ingin memindahkan warga Gaza ke Sinai di Mesir. Padahal Mesir sekarang adalah pemerintah yang mengkudeta presiden sebelumnya. Makanya kenapa Mesir diam saja, tidak mau membantu pemerintahnya ya karena pemerintah mengkudeta gitu. Ini data kemarin tanggal 16 Oktober. Waktu itu di jalur Gaza 2.700 meninggal dan 10.000 luka-luka. Di tepi barat ada 59 yang meninggal, 1000-an yang luka-luka. Dan sekarang di bulan November ini sudah 9.000 lebih. (9.200), hampir 10.000. 9.200 warga Palestina meninggal. Kemudian di antaranya ada 3.800 anak-anak, 2.400 wanita. Jadi Kementerian Pendidikan di Palestina menyampaikan bahwa tahun ajaran 2024-2025 sudah tidak ada siswa lagi. Karena sebagian meninggal, sebagian besar meninggal. Jika Bapak simak ya, di bulan awal-awal November ini ya, persediaan bahan bakar listrik di rumah sakit Ashifa sudah menipis ya. Obat-obatan terbatas. Kemudian beberapa petugas medis juga diserang ya. Rumah sakit Indonesia yang ada di Palestina juga sebagian ada yang terkena bom. Ya, Mesir juga menutup perbatasan. Padahal sebelumnya bisa masuk sebagian ya. Malam tanpa listrik. Kemudian air minum juga tidak layak minum. Korban terkurung di runtuhan yang belum semua terevakuasi. Di sini kami dari lembaga NGO KNRP sejak tahun 2006 kemarin, 2006 ya, mendaftarkan diri berkhidmat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga membangun empati ya, menyampaikan bahwa Palestina adalah saudara kita dan ketika kita merdeka mereka juga membantu kita mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan MUI ya, MUI Mufti, kalau di sana Mufti ya, MUI-nya Palestina mendukung kemerdekaan Indonesia dan diikuti oleh negara-negara Arab lainnya, Mesir dan lainnya. Kita berikan edukasi, kemudian menyampaikan amanah dalam setahun secara normal. Di KRNP itu menyampaikan amanah donasi dari Indonesia biasanya 4 tahap ya. Pertama di
bulan Ramadan kita ada paket berbuka bersama dan paket lebaran. Kemudian Idul Adha kita menyampaikan juga korban. Dan Desember sebentar lagi ya, di sana itu musim dingin, salju turun di Al-Aqsa. Kita menyampaikan juga pakaian dan baju hangat. Dan kemudian terjadi emergency ya, ketika tiba-tiba ada gangguan seperti sekarang ini, sudah 28 hari kita berusaha menyampaikan amanah dari warga Indonesia yang akan disampaikan ke saudara-saudara kita yang di Palestina. Dan juga mengaksi ya, mengimbau pemerintah memberikan dukungannya. Mudah-mudahan waktu tidak akan lama lagi, mudah-mudahan Palestina bisa merdeka sebagaimana mereka mendukung kita dalam kemerdekaan Indonesia. Jadi KDRT salah satu lembaga yang berkhidmat untuk Palestina ya. Kami berdiri tahun 2006 dan telah alhamdulillah amanah dari warga Indonesia khususnya di Bogor dan Jawa Barat kita sampaikan ke sana. Dan kemarin tanggal 18 sudah sampai paket yang kedua berupa sembako, dan mudah-mudahan mohon doanya tim dari kami sudah ada di sekitar Palestina dan tinggal menunggu pintu dibuka, karena kebutuhan darurat adalah medis, kemudian bahan pangan dan selimut ya. Mereka tinggal di pengungsi-pengungsian di sana. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sampaikan bermanfaat dan barokah buat Bapak Ibu sekalian. Itu yang dapat kami sampaikan sekilas tentang kami dari lembaga NRP, dan sedikit tentang Palestina, saudara kita di sana. Mangga misalkan ada masukan tambahan atau misalkan ada yang mau disampaikan, dipersilakan. Cukup ya Pak Ade? Alhamdulillah, jazakumullah khair. Mudah-mudahan kita di sini Indonesia dalam kondisi nyaman, dalam kondisi aman insya Allah ya. Keluarga kita sehat, diberikan nikmat, waktu luang bisa beribadah, sedangkan di sana saudara kita sedang berjuang mempertahankan bumi Al-Aqsa ya. Doa dari kita setiap hari insya Allah ya, mudah menguatkan saudara kita di sana, dan mudah-mudahan negeri Palestina bisa merdeka, nyaman, dan kita bisa sholat bersama di sana. Sekian dari kami. Mohon maaf jika seandainya ada kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.